Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Rut pasal yang pertama. Judul renungan kita pada hari ini adalah pilihan yang terbaik. Ketika dihadapkan dengan dua pilihan baik atau pilihan buruk, kita dapat dengan mudah mengambil pilihan yang baik. Namun bagaimana jika kita dihadapkan dua pilihan yang sama-sama baik? Merasa bingung? Tentu saja. Karena sekalipun dua pilihan itu tampak sama baik, ada satu dari keduanya yang merupakan pilihan terbaik. Hari itu ketika Naomi menyuruh kedua menantunya pulang ke rumah masing-masing, maka segera di hadapan Orpa dan Rut terbentang dua pilihan yang sangat sulit. Pilihan pertama, pulang kembali ke rumah mereka seperti di Moab, dan seperti harapan mertuanya, mereka dapat kembali berumah tangga. Pilihan kedua, tetap tinggal mengikuti mertuanya pulang ke tanah Yehuda. Faktanya, dari kedua pilihan tersebut tidak ada yang buruk. Bagi seorang janda kembali berumah tangga dapat menjadi sebuah kerinduan. Dan lagi, bukankah kembali ke rumah tangga juga keinginan mertuanya? Pilihan pertama inilah yang diambil oleh Orpa. Berbeda dengan iparnya, Rut memilih tetap tinggal. Alasannya menurut perkataan Rut, bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Rupanya Rut bersikeras mengikuti mertuanya karena dia tidak ingin terpisah jauh dari Allah Israel. Orpa telah mengambil pilihan yang baik, tapi Rut mengambil pilihan yang terbaik. Kita dapat mengadopsi hikmat Rut dalam pengambilan keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika dihadapkan dengan dua atau bahkan banyak pilihan, maka ambillah pilihan yang memuliakan nama Tuhan. Karena ketika kita mendahulukan Tuhan, maka pasti pilihan kita sudah pasti selalu menjadi pilihan yang terbaik. Pilihan terbaik selalu akan diambil oleh orang-orang yang mengutamakan Tuhan. Oke, pembahasan kita adalah memahami skenario Tuhan yang tersembunyi atas hidup kita, gitu ya. Rut pasal yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu adalah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, dan yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah dia dan kedua menantunya, dia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah dia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya, sehingga ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kau tunjukkan kepada orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu telah mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab aku sudah terlalu tua untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun yang aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu pada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desaku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku akan dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi
daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah dia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan itu berkata, Naomi kah itu? Tetapi dia berkata pada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka di Bethlehem pada permukaan musim menuai jelai. Iya, di sini kasusnya itu ada bencana kelaparan yang dahsyat melanda ya. Di daerah Bethlehem Yehuda di sini, kemudian mereka hijrah pindah ke yang namanya Moab. Karena sistem kehidupan yang nomaden yang mengandalkan cuaca dalam bercocok tanam. Sehingga sangat wajar kalau misalkan kehidupannya ini berpindah-pindah gitu ya. Oke, nah ini situasi baru yang berganti. Maksudnya Elimelek tadi yang dipindah kan belum ada namanya ya. Nama daripada keluarga yang pindah itu adalah Elimelek, Naomi, dan Mahlon dan Kilion. Jadi orang-orang dari Efrata di Bethlehem pindah ke Moab. Nah ini adalah orang-orang perantauan gitu ya. Nah, saudara, apakah Anda adalah salah satu daripada orang perantauan? Karena begini ya, yang namanya merantau itu pasti mengalami suatu perbedaan dengan daerah asal. Apa yang berbeda? Tempat pasti suasana berbeda. Budaya, cara berbicara, logat, bahasa, makanan, beda semua. Tetapi satu yang tidak boleh beda itu apa? Siapakah yang kau sembah dalam hidup ini? Itu tidak boleh beda. Semua boleh beda. Tetapi yang satu ini tidak boleh beda. Karena engkau harus menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, suami meninggal dan perempuan asing. Ternyata pindah ke tempat baru tidak membuat situasi kehidupan keluarga ini itu bahagia. Buktinya sang kepala keluarga meninggal dunia. Kedua anak dari anak Naomi ini terpaksa harus menikahi perempuan asing. Karena mereka tidak bisa menikah dengan sama orang Yahudi. Karena mereka tinggal di Moab kok. Nah, aplikasi praktisnya, jikalau kita sedang cari pasangan, apakah kita memperhatikan apakah pasangan kita itu benar-benar seiman atau tidak? Atau pokoknya wis seadanya apa ya itu yang diambil. Mosok kayak gitu, rek. Atau yang terpenting adalah apakah sang pria bisa memberikan harta berlimpah ruah yang mencukupi kebutuhan hidup sampai 7 turunan tidak akan habis. Saudara, pada waktu menyampaikan firman Tuhan ini ya, saya pernah membaca artikel, itu ada seorang yang ingin memberikan mahar kepada calon istrinya. Itu ratusan juta. Ya. Nah, sang calon ini ngomong gini, loh kalau lu mau dapatkan gua, kok mahari ratusan juta? MM-an, barusan gua mau. Saudara ini belum menikah sudah kelihatan materinya ya. Jadi kalau saya dari laki itu, bukan karena tidak mau berusaha cari uang MM-an. Tetapi karena memang karakter daripada orang yang kepadanya hidupmu, engkau akan habiskan bersama-sama seumur hidupmu. Harus baik dong. Kalau karakternya materian kayak gitu, wah bisa menderita. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Seperti itu. You know? Tampaknya terdapat kondisi yang tidak ideal. Ketika keluarga ini, Elimelek, Naomi ini memutuskan untuk merantau di negeri orang. Nah, Naomi ini sudah jatuh tertimpa tangga mulai. Karena apa? Tadi suaminya meninggal, sekarang kedua anaknya meninggal. Ya, jadi apakah saudara pernah merasa sendiri? Semua yang Anda cinta itu meninggalkan Anda. Saudara pasti akan kesulitan menemukan apa makna balik di balik penderitaan yang dialami Naomi. Benar nggak? Makna baiknya itu apa gitu loh? Kesukacita apa
yang bisa dirasakan oleh seseorang yang ditinggal mati oleh 3 orang yang sangat disayanginya. Hal-hal seperti ini sangat sulit sekali untuk dijawab, bukan? Tetapi ingatlah, Tuhan itu tetap memperhatikan umatnya. Perhatikan kata-kata yang bergaris merah, yang berwarna merah. Tuhan telah memperhatikan umatnya dengan cara apa? Memberikan makanan kepada mereka. Jadi, Tuhan tahu si Naomi pasti sudah tidak kerasan di Moab. Tinggal 10 tahun di Moab, yang ada cuma 3 orang yang sangat disayanginya, itu meninggal dunia. Jadi Tuhan itu menyediakan penghiburan bagi hati yang terluka. Tetapi yang perlu dicatat di sini adalah, penghiburan yang dia kerjakan memang seringkali tidak sesuai dengan penghiburan yang kita harapkan. Saudara, apa yang diharapkan oleh seorang Naomi supaya hatinya itu tidak sedih lagi? Tentunya kalau bisa suaminya bangkit lagi, anaknya bangkit lagi. Terus kemudian mereka sama-sama pulang ke Yehuda. Itu pasti yang diharapkan Naomi, tidak usah ditanya. Tetapi kenyataan berbicara berbeda. Justru Naomi pulang dengan kedua perempuan asing. Saudara, dari sini kita lihat ya. Ketika Tuhan menjawab pergumulan kehidupan kita, tidak selalu jawabannya itu adalah apa yang kita harapkan. Jadi jangan pernah Anda kecewa jikalau Anda mengalami sesuatu yang tidak Anda harapkan. Karena sesuatu itu, kalau Anda anak Tuhan, itu adalah bagian rencana Tuhan dalam hidup Anda. Nah, saudara, yang perlu diperhatikan di sini ya. Waktu Naomi itu menyuruh pulang daripada kedua menantunya, ayat 10 ini menarik ya. Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Jadi ini rupanya ada hubungan yang harmonis yang ditunjukkan antara Naomi dan kedua menantunya. Rupanya Naomi meminta kedua menantunya itu untuk menikah lagi dan balik ke Moab. Naomi tidak ingin menjadi beban bagi kedua menantunya. Mungkin Naomi berpikir, ikatan apa yang mempersatukan antara dirinya dengan kedua menantunya? Karena anaknya toh sudah meninggal dunia. Nah, ini adalah sikap Naomi yang harus dihindari. Naomi ngomong sama Ruth, telah pulang iparmu, yaitu Orpa itu ya, kepada bangsanya dan para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tuh, kenapa kok sikap ini tidak perlu dicontoh? Bahkan tidak boleh dicontoh. Karena Ruth itu sudah percaya Yehova. Ketika Ruth ini jadi menantunya Naomi. Kok sekarang Naomi minta di tengah kestresannya, itu minta Ruth itu kembali kepada bangsanya dan menyembah Allah yang lain. Jadi ini sikap orang yang tidak memperdulikan kerohanian orang lain. Dalam hal ini kerohanian menantunya. Apakah sebegitu berat ya penderitaan Naomi sehingga dia tidak lagi memiliki pemikiran yang benar? Untunglah Ruth tetap berpaut kepada Naomi. Ruth ini kok tahu sudah jadi orang percaya? Karena Ruth ngomong gini ya, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Ini keren. Ada satu kesatuan antara Ruth dan Naomi. Bahkan Ruth tuh rela meninggalkan kebangsaannya dan mengikuti kebangsaan Naomi. Jadi memang benar, ada keterikatan yang sangat-sangat erat antara Ruth dan Naomi. Saudara, kalau kita pelajari keikatan erat ini, dan bagaimana Ruth itu mau meninggalkan bangsanya, saya tiba-tiba teringat, setiap orang percaya, kalau mau masuk ke dalam hidup yang baru, dia harus melepaskan diri dari kehidupan yang lama. Kehidupan yang berdosa itu laksana Ruth meninggalkan Moab. Anda harus meninggalkan Moabmu terlebih dahulu. Dan baru Anda bisa masuk ke tanah perjanjian. Anda tidak mungkin bisa masuk ke tanah perjanjian tanpa Anda meninggalkan Moab. Anda juga tidak mungkin bisa mengalami kehidupan baru bersama-sama dengan Tuhan kalau Anda tidak memiliki kerelaan untuk meninggalkan kehidupan lamamu. Kegagalan orang untuk hidup dalam Tuhan adalah orang tersebut tidak mau melepaskan kehidupan lamanya dan tidak mau menjalani kehidupan barunya dengan sepenuh hati mereka. Saudara, Naomi ngomong gini, janganlah sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara.
Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Jadi artinya marah itu pahit. Artinya Naomi itu menyenangkan. Jadi Naomi menganggap namanya itu tidak sesuai dengan nasibnya. Sehingga dia tuh merasa perlu untuk mengganti namanya sendiri. Pertanyaannya, benarkah Naomi itu cuma mendapatkan yang pahit dari Allah? Saudara, ini kunci dari semuanya ya. Perhatikan ini baik-baik. God's skenario. Naomi bilang gini, dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Naomi menilai peristiwa yang dia alami itu berfokus pada diri sendiri. Dia ngomong lagi yang berwarna biru. Tuhan naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Nah, Naomi tidak bisa melihat bahwa dia sedang membawa perempuan asing yang bernama Ruth, perempuan Moab. Nah, apa pentingnya Ruth? Adanya Ruth itu nanti, dia akan menikah dengan Boas dan akan menurunkan Isai yang adalah ayah daripada Daud. Dari Daud inilah akan lahir Mesias. Lalu hubungannya apa dengan Ruth? Berarti nenek moyang daripada Mesias itu ada dari bangsa asing. Bukan murni daripada bangsa Yehuda sendiri. Artinya, Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menjadi tebusan bagi seluruh bangsa, banyak bangsa. Bukan untuk bangsa Yahudi saja. Memang kita tidak bisa memaksakan Naomi melihat perkara-perkara seperti ini. Tetapi setidaknya yang perlu kita pelajari adalah ketidakmengertian kita terhadap sesuatu hal. Itu tidak boleh menjadikan kita itu ngejudge Tuhan berdasarkan ketidakmengertian kita itu tadi. Karena kemampuan Naomi untuk melihat rencana Tuhan itu pasti tidak seperti ketika kita sedang membaca ini. Karena Naomi melihatnya kehidupannya itu secara parsial. Yang dia tahu, suaminya meninggal, anak lakinya meninggal, dan kalau bisa, sudah dia itu mau sendiri, mungkin dia mau mati saja, daripada menyusahkan dua menantunya. Itu yang dia tahu. Tetapi Naomi tidak sadar, ketika di dalam keinginannya untuk kembali ke tanah daripada perjanjian, ke tanah daripada Yehuda, ternyata Naomi membawa seorang yang bernama Ruth yang akan menjadi akhirnya akan menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus. Poin pentingnya begini ya, ketika engkau tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidupmu, dan ketika apa yang terjadi dalam hidupmu itu sangat buruk, perhatikan, itu adalah God's skenario. Itu adalah skenario Tuhan. Mungkin Anda adalah sebagian kecil daripada pasal yang memang Tuhan ingin gunakan untuk sesuatu yang lebih besar, yang mungkin kau tidak sedang pahami. Naomi tidak memahami adanya Mesias yang akan turun dalam wujud Yesus Kristus. Naomi tidak akan ngerti. Tetapi di dalam ketidakmengertiannya, kalau kita tidak mau menyerahkan ketidakmengertian kita kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah seperti Naomi, bersungut-sungut, memandang Tuhan itu adalah bersaksi menentang aku, padahal Tuhan sedang menggunakan kehidupan Naomi yang malang itu untuk menurunkan Mesias. Saudara, kemampuan kita untuk menilai sesuatu itu terbatas. Tetapi janganlah karena keterbatasan kita memberikan penilaian yang salah terhadap Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.